Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Mas, Mbak, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Vina Rizka Prastiwi dengan NIM K0025065 dari kelompok A6. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan anatomi materi organ genitalia dan juga sistem uropoetika. Baik, langsung saja ke LO yang pertama. Jadi di LO yang pertama ini nanti saya akan menjelaskan anatomi penis, skrotum, dan juga testis. Kemudian saya juga akan menjelaskan jalur perjalanan sperma, dan juga saya akan menjelaskan perbedaan anatomi dan klinis dari torsiotestis, varikokel, dan juga pembesaran prostat. Baik, ini adalah anatomi dari penis. Jadi penis ini adalah suatu organ yang berfungsi sebagai alat kopulasi, dan dia itu nanti berhomolog dengan glans klitoris pada wanita. Jadi awalnya mereka itu berasal dari struktur embrional yang sama, yaitu tuberculum genitalis. Kemudian kalau pada pria nanti akan berubah menjadi penis. Nah, penis sendiri itu ada dua bagian, ada pars fixa dan juga pars libra. Kalau yang pars libra itu bagian yang menggantung, yang ini. Nah, jadi di penis ini dia itu ada bulbus penis yang ini. Nah, kemudian bulbus ini dia akan diapit oleh krus penis dextra dan juga sinistra. Kemudian si bulbus ini akan berjalan ke distal membentuk corpus spongiosum penis dan juga glans penis. Kemudian kalau yang krus penis dextra dan juga sinistra ini nanti dia akan berjalan ke distal membentuk corpora cavernosa. Nah, ini adalah potongan transversal dari pars libra penis, yaitu corpus spongiosum dan juga corpora cavernosa. Jadi yang ini corpus spongiosum itu letaknya dari ventral corpus penis. Kemudian dia itu nanti akan dilewati oleh uretra pars spongiosa yang ini. Kemudian dia di bagian distal itu akan melebar menjadi glans penis. Nah, terus yang kedua ini ada corpora cavernosa. Dia letaknya ada di bagian dorsal penis, ada dua ini. Nah, dia ini merupakan jaringan erektil dan dia memiliki dua corpus cavernosus yang masing-masing diliputi oleh tunica albuginea. Nah, ruang-ruang pada corpora cavernosa ini disebut dengan cavernae. Nah, pada corpora cavernosa itu di sebelah superior dia akan ditempati oleh arteri dorsalis penis dan juga vena dorsalis profunda penis. Sedangkan di bagian inferiornya nanti dia akan ditempati oleh corpus spongiosum penis. Kemudian yang kedua ada testis. Jadi testis sendiri itu merupakan suatu struktur yang dia berhomolog dengan ovarium pada wanita. Nah, letaknya ini dia ada di dalam skrotum. Jadi dia ada dua kanan dan juga kiri. Nah, umumnya testis kiri itu lebih rendah daripada yang kanan karena dia memiliki funiculus spermaticus yang lebih panjang. Nah, funiculus spermaticus itu apa? Funiculus spermaticus itu suatu struktur yang menggantungkan testis. Dia itu suatu kumpulan struktur yang dibungkus oleh fascia spermatica externa, fascia spermatica interna, dan juga musculus cremastrica. Kemudian awalnya si testis ini berada di dalam cavum abdomen bagian posterior. Kemudian saat perkembangan embrio itu dia mengalami penurunan yang dibantu oleh gubernaculum testis. Tujuannya apa? Tujuannya supaya si testis ini bisa melakukan proses spermatogenesis. Karena untuk proses spermatogenesis ini dia harus membutuhkan suhu yang lebih rendah daripada suhu di abdomen. Nah, ini ada lapisan pembungkus testis, yaitu dia terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada tunica vaginalis. Tunica vaginalis itu terdiri dari lamina parietalis yang menempel pada fascia interna skrotum dan juga lamina visceralis yang menempel langsung pada substansia testis. Nah, di antara lamina parietalis dan visceralis itu terdapat suatu ruang yang disebut dengan cavum vaginalis testis ini. Kemudian lapisan yang kedua itu ada tunica albuginea. Tonjolan-tonjolan di tunica albuginea yang masuk dalam testis itu disebut dengan septum atau trabecula, yang dia itu nantinya akan membagi testis menjadi 200 sampai 300 lobulus. Kemudian di setiap lobulus itu dia ada tubuli contorti seminiferi. Kemudian di dalam tubulus contortus seminivorus itu dia nanti ada 2 sel, yaitu sel Sertoli yang fungsinya sebagai penyokong, dan yang kedua ada sel spermatogenik yang berfungsi untuk menghasilkan sperma. Sedangkan di antara tubulusnya itu ada sel interstitial Leydig yang fungsinya untuk menyekresikan testosteron. Kemudian bagian paling dalam itu ada tunica vasculosa yang terdiri dari pembuluh darah dan juga jaringan ikat longgar. Kemudian yang ketiga itu adalah skrotum. Skrotum sendiri itu merupakan lapisan pembungkus testis yang fungsinya untuk mengatur suhu supaya testis ini memiliki suhu yang tepat untuk melakukan spermatogenesis.
Nah, di skrotum ini dia ada 9 lapisan, mulai dari yang paling superficial itu ada kulit, kemudian ada fascia dan juga musculus dartos, kemudian ada fascia spermatica interna, kemudian ada musculus cremastrica, fascia spermatica interna, tunica vaginalis testis, lamina parietalis, tunica vaginalis, lamina visceralis, terus tunica albuginea, tunica vasculosa, dan juga substantia testis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jalur perjalanan sperma mulai dari testis hingga ke ostium urethra externum. Jadi yang pertama, testis itu akan memproduksi sperma atau spermatozoa pertama kali di dalam tubulus seminiferus. Nah, setelah terbentuk, sperma itu akan mengalir ke tubulus rectus lalu masuk ke dalam rete testis yang berfungsi sebagai tempat awal pengumpulan sperma. Nah, di rete testis itu kemudian sperma akan menuju ke ductus efferent, yaitu saluran kecil yang menghubungkan antara testis dan juga epididymis. Ini kemudian sperma akan masuk ke dalam epididymis di bagian sini. Nah, di sini sperma itu akan mengalami pematangan dan juga penyimpanan sementara sehingga menjadi lebih model dan juga siap untuk melakukan fertilisasi. Kemudian sperma akan bergerak melalui ductus deferens. Kemudian saat mendekati bagian ujung, si ductus deferens ini dia akan membentuk apula sebagai tempat penyimpanan sementara dari sperma. Nah, ductus deferens itu kemudian akan bergabung dengan saluran pada vesicula seminalis membentuk ductus ejaculatorius. Kemudian dari situ sperma akan masuk ke uretra pars prostatica, lalu akan melewati uretra pars membranacea dan juga ke uretra pars spongiosa. Kemudian akhirnya sperma akan keluar melalui ostium urethra externum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan anatomi dan klinis dari torsiotestis, varikokel, dan juga pembesaran prostat sesuai dengan kasus yang tadi. Nah, kalau yang di kasus tadi itu si pasiennya itu mengalami nyeri setelah jatuh ya. Nah, bisa aja indikasi itu mengarah ke torsiotestis. Jadi secara anatomis kan testis itu digantung sama funiculus spermaticus yang berisi pembuluh darah. Nah, pada torsiotestis ini funiculusnya itu terpuntir kayak gambar ini. Kalau normalnya kan kayak gini. Sehingga aliran darah ke testis itu terhenti, kemudian terjadi iskemia. Nah, klinisnya itu bisa aja dia nyeri mendadak, hebat, dan juga biasanya itu unilateral, jadi dia nggak menyebar. Kemudian juga bisa disertai mual atau muntah, kemudian testisnya itu menjadi tampak lebih tinggi, dan juga refleks kremasternya itu hilang. Kemudian yang kedua itu varikokel, karena di kasus tadi itu juga ada sekumpulan cacing kayak benjolan yang menyerupai sekumpulan cacing. Nah, secara anatomis itu terjadi pada plexus pampiniformis atau jaringan vena yang ada di sekitar testis. Nah, pada varikokel itu vena-vena itu melebar menjadi bergela akibat gangguan aliran balik dari vena. Nah, klinisnya itu biasanya terasa seperti kantong cacing saat diraba, kemudian ada nyeri tumpul atau rasa berat, kemudian nyerinya itu muncul saat berdiri dan juga berkurang saat berbaring. Nah, ini untuk gambaran anatomisnya menjadi lebih besar. Terus selanjutnya itu ada pembesaran prostat. Kalau dari skenario tadi kan pasiennya itu sering ke toilet dan juga sulit buang air kecil. Itu bisa aja menjadi tanda dari pembesaran prostat. Jadi secara anatomis si prostat itu kan mengelilingi uretra pars prostatica. Nah, kalau terjadi pembesaran kayak di gambar ini nih kalau lebih kecil, nah prostat itu akan menekan si uretra sehingga aliran urin itu akan menjadi terganggu. Nah, klinisnya itu bisa aja dia sulit buang air kecil, kemudian juga pancaran urinnya itu lemah, kemudian dia sering buang air kecil terutama saat malam hari, dan juga rasa tidak tuntas ketika setelah buang air kecil. Kita lanjut ke yang kedua. Jadi di sini saya akan menjelaskan pembagian organ sistem urepoetika dan juga akan menjelaskan alur perjalanan urin. Jadi organ sistem urepoetika itu terbagi menjadi 4. Ada ren, ureter, vesika urinaria, dan juga ureta. Jadi ren itu adalah suatu organ yang berfungsi untuk menyaring darah dari zat-zat yang tidak diperlukan tubuh, dan dia akan mengeluarkannya sebagai urin. Kemudian fungsi lain adalah mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan juga asam basa darah, dan juga yang memiliki fungsi endokrin untuk menghasilkan hormon eritropoietin, enzim renin, dan juga kalsitriol. Kemudian yang kedua ada ureter. Jadi ureter itu adalah suatu saluran yang akan mengalirkan urin dari ginjal menuju ke vesika urinaria.
dan ureter ini juga memiliki fungsi untuk mencegah aliran balik urin. Kemudian yang ketiga ada vesika urinaria sebagai tempat penyimpanan urin sementara, dan dia ini memiliki dinding elastis, kemudian juga berperan dalam refleks mixing. Kemudian yang terakhir itu ada uretra, yaitu merupakan saluran akhir dalam perjalanan urin, dan dia akan mengalirkan urin itu ke luar tubuh. Dan kalau pada laki-laki itu dia juga sebagai saluran semen. Nah, ini yang pertama dan manusia. Jadi ren itu merupakan organ retroperitoneal yang terdapat glandula adrenal di polu superior. Kemudian ren itu letaknya kalau yang sinister itu setinggi bagian superior dari costa 11. Kemudian kalau yang ren dexter itu dia lebih rendah 1-2 vertebra, karena kalau yang dexter itu dia ada pendesakan dari lobus hepatis. Nah, ini adalah permukaan anterior dari ren dexter. Ini terlihat ada ekstremitas superior dan juga inferior, kemudian ada margo lateral yang berbentuk konveks sembung, kemudian juga ada margo medial yang dia ini merupakan bagian cekung. Kemudian di margo medial itu juga ada hilus renalis ini yang isinya sendiri vena renalis, arteri renalis, dan juga pelvis renalis. Nah, ini adalah struktur eksternal dari ren. Jadi yang pertama itu ada cortex renalis. Ini struktur di antara piramida renalis. Kemudian juga ada medulla renalis. Medulla renalis itu yang pertama dia ada piramida renalis. Jadi suatu massa yang berbentuk konus. Kemudian juga ada papilla renalis. Ini apex dari medulla renalis yang menghadap ke sinus renalis. Kemudian juga ada calyx minor. Ini masing-masing terhubung dengan satu atau lebih dari papilla renalis. Kemudian juga ada calyx mayor, ini yang merupakan gabungan dari calyx minor. Kemudian juga ada pelvis renalis yang merupakan gabungan dari calyx mayor, dan dia akan berubah menjadi ureter. Nah, organ uropoetika yang kedua itu ada ureter. Ureter sendiri itu dia akan mengalirkan urin dari ginjal menuju ke dalam vesika urinaria. Jadi ureter itu akan memasuki apertura pelvic superior, lalu akan memasuki basis vesika urinaria dalam posisi yang miring. Tujuannya supaya mencegah reflux urin ke ureter saat vesika urinaria itu penuh. Nah, di bagian superior ureter itu akan berlanjut dengan pelvis renalis. Nah, kemudian di ureter itu ada beberapa penyempitan. Yang pertama itu di sini itu disebut dengan uteropelvic junction. Dia itu peralihan dari pelvis renalis ke ureter. Kemudian penyempitan yang kedua itu ada di sini. Itu disebut dengan bifurcatio artery iliaca communis, di mana tempat ini itu sebagai persilangan dengan arteri iliaca communis. Kemudian yang ketiga itu saat memasuki vesika urinaria. Kemudian organ yang ketiga itu ada vesika urinaria, yaitu merupakan suatu kantung musculus membranosa yang fungsinya untuk menampung urin. Nah, dia letaknya ada di cavum pelvis saat kondisi kosong, dan ketika penuh itu dia akan mengembang ke superior hingga ke cavum abdomen. Ya, bentuknya dia itu seperti penamid atau seperti buah pir, dan dia itu memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu ada apex. Itu tuh ini dia adalah suatu struktur yang menghadap ke bagian atas simfisis dan dihubungkan ke umbilicus oleh ligamentum umbilicale mediale. Kemudian bagian yang kedua itu ada basis atau facies posterior dari vesika urinaria. Jadi kedua ureter di sini itu nanti akan memasuki vesika urinaria di setiap sudut atas basis vesika urinaria, dan uretra berjalan ke inferior dari sudut bawah dari vesika urinaria. Kemudian yang ketiga ada facies superior vesicae, dan ada facies inferolateral ini, dan juga ada cervix ya. Nah, cervix itu tuh dia merupakan bagian paling inferior dari vesika urinaria dan juga bagian yang paling terfiksasi oleh sepasang pita fibromuskular yang kuat. Nah, bagian terakhir dari organ uropoetika itu adalah uretra. Nah, antara laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Untuk yang laki-laki dia itu lebih panjang sekitar 18-20 cm, kemudian dia akan dilarui oleh urin dan juga cairan semen. Dan ini membentang dari orificium uretra internum pada vesika urinaria hingga ke
orificium urethra externum di ujung penis. Nah, di venil urethra atau pars spongiosa itu dia akan mengandung glandula retrae yang berfungsi untuk sekresi mukus. Jadi sebelumnya uretra dari laki-laki itu terdiri dari beberapa bagian ya, ada yang pars preprostatica, kemudian ada pars prostatica, ada pars membranacea dan juga pars spongiosa atau penil uretra tadi. Kemudian pada wanita ini salurannya lebih pendek, hanya sekitar 4-5 cm dan hanya dilalui oleh urin saja. Dan ini membentang dari vesika urinaria sampai dengan orificium urethra externum pada dorsal glans clitoridis. Kemudian dia ada mengandung 2 glandula para uretral mukus. Nah, karena dia ini salurannya lebih pendek, jadi untuk yang uretra feminima ini dia lebih rentan terkena infeksi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proses perjalanan urin mulai dari ren hingga ke uretra. Jadi, proses pembentukan dan perjalanan urin itu dimulai dari glomerulus, yaitu tempat terjadinya filtrasi darah. Nah, di tahap ini itu darah disaring sehingga terbentuk urin primer yang isinya itu air, glukosa, asam amino, ion natrium dan kalium serta zat sisa-sisa seperti urea dan juga kreatinin. Nah, untuk molekul-molekul besar itu tidak dapat lolos filtrasi ya, seperti protein dan juga sel darah. Nah, filtrat itu kemudian dia akan masuk ke dalam kapsula Bowman lalu akan mengalir ke tubulus contortus proximal. Bagian sini. Nah, di bagian tubulus contortus proximal ini dia akan terjadi proses reabsorpsi besar-besaran zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh seperti air, glukosa, asam amino dan juga sebagian besar ion itu nanti akan diserap kembali ke dalam darah. Kemudian selanjutnya si hasil filtrat itu nanti dia akan masuk ke ansa Henle atau lengkung Henle. Lengkung Henle itu nanti dia ada yang descendant, ada juga yang ascendant. Nah, di bagian descendant itu nanti dia terjadi penyerapan air, sedangkan di bagian ascendantnya itu terjadi penyerapan ion. Setelah itu filtrat itu akan menuju ke tubulus contortus distal. Sini ini Henle-nya tadi di sini. Nah, di bagian ini itu terjadi reabsorpsi lanjutan serta proses sekresi, yaitu penambahan zat dari darah ke dalam urin seperti ion nitrogen, kalium dan juga zat-zat toksik. Kemudian filtrat akan disalurkan ke tubulus collectivus, yaitu tempat pemakatan urin sebelum urin itu nantinya dikeluarkan dari ginjal. Nah, urin yang sudah dikeluarkan itu nanti dia akan mengalir ke papilla renalis, bagian sini lah pokoknya. Kemudian nanti dia akan mengalir ke calyx minor, terus ke calyx mayor, bagian sini. Kemudian nanti akan ke pelvis renalis. Nah, dari pelvis renalis itu dia yang akan menghubungkan dia akan berlanjut menjadi ureter lah. Nah, ureter sini. Kemudian ureter itu nanti akan menuju ke vesika urinaria sini. Kemudian nantinya urin itu akan dikeluarkan melalui uretra saat proses mixi begitu. Baik, langsung saja ke LO yang ketiga. Jadi di LO yang ketiga ini saya akan menjelaskan dasar pelvis dan perineum dan juga akan menjelaskan perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Holt dan juga episiotomi. Jadi yang pertama, dasar pelvis dan perineum dulu. Jadi diafragma pelvis itu dibentuk dari 3 lapisan. Ada diafragma pelvis, membrana perinei yang berupa jaringan ikat, dan juga spatium perinei profundum. Nah, ini adalah diafragma pelvis jika dilihat dari atas. Jadi diafragma pelvis itu muskulus penyusunnya itu ada 2 ya, ada musculus levator ani dan juga musculus coccygeus. Jadi yang pertama untuk yang musculus levator ani dulu, ini origonya ada di arteria tendineus yang merupakan penebalan dari fascia pelvis. Kemudian untuk insersianya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama serabut anterior itu ada musculus puborectalis. Yang ini berinsersi pada corpus anococcygeus. Kemudian yang kedua itu serabut intermedia, ada musculus pubococcygeus. Yang ini. Nah, dia ini berinsersi pada corpus anococcygeus juga. Kemudian yang ketiga serabut posterior itu ada musculus ileococcygeus yang ini.
Ini berinsersi pada corpus anococcygos dan juga os coccygeus. Nah, untuk inervasinya sendiri itu ada cabang-cabang dari nervus sacralis 3 sampai 4. Nah, fungsinya sendiri ini untuk menyokong dan juga mempertahankan viscera pelvis pada tempatnya. Kemudian juga untuk mencegah peningkatan tekanan di dalam pelvis selama mengedan dan juga mendorong otot-otot abdomen saat batuk atau mengejan misalnya. Kemudian yang kedua itu ada musculus coccygeus. Ini origonya ada di spina ischiadica, kemudian dia akan berinsersio di os sacrum dan juga os coccygeus. Fungsinya sendiri untuk menopang diafragma dari pelvis. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan membrana perineum dan juga spasium perineum profundum. Jadi membrana perineum ini itu adalah suatu fascia tebal yang berbentuk segitiga dan melekat pada kerangka tulang arcus pubicus. Nah, terletak horizontal ke arah anterior, itu terdapat celah kecil di antara membrana dan juga ligamentum pubicum inferior. Kemudian di atasnya itu berhubungan dengan ruangan tipis yang disebut dengan spasium perineum profundum. Ini. Nah, di spasium perineum profundum itu terdapat beberapa lembaran otot rangka yang berfungsinya sendiri untuk sebagai sphincter, terutama untuk uretra, dan juga sebagai stabilisator tepi posterior membrana perineum. Nah, ini untuk muskulus-muskulus yang ada di spasium perineum profundum. Yang pertama itu adalah ada muskulus sphincter uretra externum. Ini pada pria, ini pada wanita. Nih. Kemudian yang kedua ada musculus transversus perineum profundus. Kemudian kalau wanita itu tambahnya ada musculus kompresor dan juga musculus sphincter uretrovaginalis. Lalu saya akan menjelaskan regio yang ada di perineum. Itu terbagi menjadi dua, yaitu regio urogenital dan juga regio analis. Jadi letaknya itu dia ada di bawah dasar pelvis. Bentuknya itu berlian yang dibagi menjadi dua tadi, regio urogenital dan juga regio analis. Ini untuk batas-batasnya sendiri, anterior itu ada margo inferior symphysis pubicum, kemudian lateral ada rami ischiopubica dan juga ligamentum sacrotuberale. Kemudian di bagian posterior itu ada apex os coccygeus. Nah, untuk bagian regio urogenital itu nanti ada ostium uretra externum, kemudian kalau yang regio analis itu ada anal. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara pelvis pria dan juga wanita. Jadi gambar yang sebelah kiri ini itu adalah pelvis wanita, kemudian yang sebelah kanan itu adalah pelvis pria. Jadi untuk yang pelvis cewek ini sudutnya dia lebih lebar ya. Kemudian kalau yang cowok dia lebih sempit. Kemudian ada beberapa perbedaan mulai dari aditus pelvisnya. Ini bentuknya dia lebih bulat. Kalau yang pria itu dia bentuknya seperti jantung. Kemudian dari exitus pelvisnya itu kalau wanita itu dia lebih luas daripada yang pria. Kemudian dari os sacrumnya sendiri itu kalau yang wanita itu dia bentuknya pendek, luas, kurang melengkung. Nah, kalau yang pria itu dia bentuknya panjang, sempit dan juga melengkung. Kemudian dari os coccygeusnya itu kalau yang wanita itu dia lebih lentur daripada yang pria. Kemudian dari os iliumnya, kalau yang wanita itu dia akan miring ke lateral, dan kalau pada pria itu dia bentuknya lebih tegak. Kemudian dari kavitas pelvisnya itu juga luas kalau yang wanita, terus kalau yang pria itu dia lebih sempit. Kemudian dari tulang pelvisnya, kalau wanita itu lebih tipis dan juga tidak kuat. Nah, kalau pria itu dia lebih kuat. Kemudian dari spina ischiadicanya, kalau cewek itu dia lebih tidak menonjol, kalau yang cowok itu dia lebih menonjol. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bidang Hodge. Bidang Hodge sendiri itu adalah suatu garis khayal dalam panggul yang digunakan untuk menilai sejauh mana kepala janin itu turun selama proses persalinan. Jadi untuk bidang Hodge 1 itu dia akan ditarik setinggi dengan aditus pelvis. Kemudian yang kedua, bidang Hodge 2 itu akan ditarik melalui tepi bawah dari symphysis os pubis, kemudian juga sejajar dengan bidang 1. Kemudian untuk bidang Hodge yang ketiga itu akan ditarik setinggi spina ischiadica dan juga sejajar dengan bidang 1 dan juga bidang 2. Kemudian bidang terakhir, bidang 4 itu dia akan ditarik setinggi os coccygeus yang sejajar dengan bidang 1, 2 dan juga 3. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai episiotomi. Jadi selama melahirkan perineum itu kan akan meregang dan akan robek. Nah, untuk mencegah ruptur
dari muskulus sphincter ani itu akan dilakukan episiotomi. Nah, episiotomi itu ada 2 tipe. Ada medial dan juga mediolateral. Nah, pada episiotomi medial itu sayatannya dimulai dari garis tengah pada commissura posterior, kemudian lurus ke bawah tetapi tidak sampai mengenai serabut sphincter ani. Nah, kalau yang episiotomi mediolateral itu sayatannya dimulai 45 derajat dari midline. Baik, mungkin sekian materi anatomi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.